Pemerintah akan menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan. Rumah tersebut rencananya akan dibangun di Bogor dan juga Banten. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Marwarar Sirait akan mengalokasikan rumah subsidi untuk wartawan. Marwarar mengatakan pihaknya mengalokasikan sebanyak 1.000 rumah yang dikhususkan bagi para awak media. Dalam pembangunan rumah subsidi ini, pemerintah akan menggandeng pengembang yang bertanggung jawab demi memastikan kualitas hunian tetap terjaga. Selain rumah untuk wartawan, Marwarar juga menyediakan rumah untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tidak punya gaji, seperti tukang bakso, tukang sayur. Jadi Presiden perintahkan saya, jangan hanya yang punya gaji, tetapi yang tidak punya gaji tapi punya penghasilan. Seperti tukang bakso, tukang sayur ya. Seperti itulah, itu harus diberikan dan kita sudah lakukan itu. Jadi mohon doanya semoga makin banyak rakyat Indonesia yang bisa dapat rumah tahun ini. Adapun lokasi perumahan subsidi bagi wartawan ini rencananya akan dibangun di wilayah Bogor dan Banten. Menurut Ara, sapaan akrabnya, rumah subsidi umumnya memang tidak dibangun di Jakarta, melainkan di daerah sekitar ibu kota. Pemirsa, nama Sugianto, seorang warga negara Indonesia, tiba-tiba viral di Korea Selatan. Aksinya menyelamatkan para lansia dari kebakaran hutan yang melanda negara tersebut menuai pujian. Nama Sugianto, seorang warga Indonesia yang bekerja di Korea Selatan, tiba-tiba terkenal. Dirinya menyelamatkan puluhan lansia di Korea saat kebakaran hutan besar melanda negara tersebut. Sugianto merupakan seorang nelayan yang bekerja di Korea, tepatnya di daerah Yeongdok, Gyeongsang. Pada malam hari saat kebakaran melanda, Sugianto bersama kepala desa setempat berlari dari rumah ke rumah untuk menginformasikan warga bahwa api akan datang. Sugianto bersama kepala desa menggendong para warga lansia sejauh 30 meter ke pembatas laut. Warga pun berterima kasih dan mengungkapkan rasa syukur atas pertolongan Sugianto. Sugianto sudah bekerja sebagai nelayan di Korea sejak 8 tahun lalu menggunakan visa kerja. Ia lancar berkomunikasi dengan warga lokal menggunakan bahasa Korea. Sugianto sendiri memiliki anak berusia 5 tahun dan istri yang berada di Indonesia. Atas jasanya itu, Korea Selatan mempertimbangkan visa jangka panjang untuk Sugianto. 근데 시골에는 더 빨리 자요. 연기가 많이 오니까 숨쉬기 힘들잖아요. 세 명이서 Sebelumnya, kebakaran hutan di Gyeongsang Utara, Korea Selatan, menghanguskan lebih dari 38.000 hektar. Kebakaran bahkan juga menelan korban jiwa 28 orang dan puluhan orang terluka. Sementara kurang lebih 3.000 orang dievakuasi. Dampak kebakaran ini membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Sugianto kini menjadi pahlawan di Korea Selatan usai aksi heroiknya menyelamatkan lansia dari kebakaran hutan dan lahan viral menuai banyak pujian. Sugianto pun dipertimbangkan untuk memperoleh visa tinggal jangka panjang di Korea Selatan. Pemberitahuan cuaca kalau kebakaran udah nyampe daerah Yonghae, Yeongdok. Nah, terus saya kan langsung bergegas naik, terus lari ke sana kemari buat ketukin pintu para lansia-lansia. Ada yang nggak denger. Yang dramatisnya itu pas sekitar jam 10:30 lansia terakhir. Udah nggak denger, ada telepon, diem aja, malah duduk di ranjang aja, tinggal duduk aja di ranjang. Aku gedor-gedor pintu juga nggak keluar-keluar. Ya udah aku terpaksa langsung masuk aja kan, langsung buka pintu kan. Padahal kan langsung buka pintu kan nggak sopan, cuman karena keadaan mendesak aja demi keselamatan masyarakat sini aja gitu. Aku langsung, ayo nek cepet keluar, pakai baju, pakai jaket, pakai masker. Kenapa, kata dia, kenapa? Lihat saya kan kenapa, terus nggak dengar lagi, ada api di belakang, di bukit udah menjalar, api udah ke belakang bukit gitu. Terus aku tarik keluar, terus udah nyampe bukit, warna juga udah merah, dan listrik pun udah tidak ada listrik pada saat itu.
Baik, Pak Sugianto, apa sih yang mendorong Anda untuk melakukan atau menolong lansia-lansia yang ada di sana? Terutama gini Mbak, saya juga punya keluarga di rumah. Punya nenek dan punya kakek. Nenek tinggal satu, kakek juga tinggal satu. Sedangkan saya di sini udah 8 tahun kerja di desa yang sama, nggak pernah pindah. Jadi masyarakat sini itu bagaikan keluarga saya juga yang di Indonesia gitu aja. Baik, Pak Sugianto sendiri ini asalnya dari mana sih Pak? Keluarga ada saat ini ada di mana? Di Indramayu di Indonesia. Baik, di Indramayu. Nah, tanggapan keluarga Pak Sugianto nih mengetahui berita ini seperti apa sih Pak tanggapannya? Awalnya ya gini Mbak, awalnya was-was juga, cemas juga. Apakah tidak apa-apa, apakah gimana kan? Saat itu juga jam 10 malam udah tidak bisa telepon, udah tidak ada internet, udah tidak ada sinyal karena ya itu semua jaringan kan terbakar semua. Jadi pas pagi itu pergi ke pengungsian, saya kan 2 hari nggak tidur karena satu, apakah kapal tidak apa-apa, apakah rumah juga tidak apa-apa kan? Alhamdulillah rumahnya tuh semuanya tidak apa-apa. Rumah tinggal bos, rumah tinggal kakeknya bos, rumah adiknya bos juga, tidak apa-apa semuanya. Baik, Pak Sugianto, kita kan juga mendapatkan kabar bahwa Korea Selatan ini sedang mempertimbangkan visa jangka panjang untuk Pak Sugianto. Ini tanggapannya seperti apa? Alhamdulillah berkah, nggak tahu berkah, ya berkah. Mungkin Tuhan Maha Kuasa memberi kesempatan saya untuk berbuat baik dan dapat berkahnya bisa dikasih visa F2. Ada rencana nggak Pak Sugianto untuk membawa keluarga mungkin dari Indramayu begitu ke Korea juga? Belum ada karena anak saya masih umur 5 tahun. Baik, jadi setiap berapa lama sekali Pak pulang ke Indonesia? 1 tahun sekali karena gimana ya? Karena musim panas di Korea itu lebih panas daripada di Indonesia musim kemaraunya. Jadi 1 tahun sekali baru pulang. Iya, 6 bulan sekali pulang. 6 bulan 6 bulan sekali sekali pulang. Terus sekarang kan juga momentumnya momentum Lebaran nih Pak. Apa sih yang dikangenin dari Indonesia sendiri? Udah 8 kali Lebaran ini nggak pulang-pulang, nggak pernah Lebaran di rumah. 8 kali Lebaran nggak pulang-pulang. Terus Iya, nggak tanggapan pulang. dari keluarga sendiri seperti apa nih Pak? Ya nggak apa-apa. Intinya ya saya kata ayah dan ibu juga di rumah sebagai orang tua cuma bisa mendoakan semoga anak yang lagi kerja di luar negeri juga sehat, nggak ada halangan, nggak ada rintangan, nggak ada masalah juga. Intinya ya sama-sama berdoa aja demi kebaikan masing-masing. Baik, Pak Sugianto mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan tidak kepada keluarga yang ada di Indonesia saat ini? Buat keluarga saya yang di Indramayu, buat ibu, bapak, dan istri saya, dan semua keluarga saya, terima kasih telah mendoakan yang terbaik untuk saya. Baik, terima kasih banyak Pak Sugianto sudah bergabung bersama iNews sore hari ini. Tentunya kita apresiasi Pak Sugianto untuk terus menebar hal kebaikan. Tentunya tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di negara di mana Pak Sugianto saat ini berada. Terima kasih Pak Sugianto, salam sehat selalu. Terima kasih.